Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anggita Finanda Putri dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika kelas 5D dengan NIM 21202020518. Untuk memenuhi UTS pemrograman jaringan, di sini saya akan mempresentasikan mengenai routing. Langsung saja. Pendahuluan. Dengan menggunakan pengamatan IP memungkinkan kita membangun beberapa jaringan pada suatu keadaan. Pada prinsipnya, antar jaringan tidak bisa melakukan komunikasi. Untuk mengkomunikasikan antar jaringan kita butuh peralatan tambahan yang disebut sebagai router. Router mempunyai fungsi routing yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk melewati data. Router, routing protokol, algoritma routing. Router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Komputer router. Komputer router adalah komputer general purpose untuk tujuan yang lebih luas dengan dua atau lebih interface jaringan NIC card di dalamnya yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC card, sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lain. Untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC card dan interface yang lain adalah sembarang hardware jaringan, misalnya modem untuk LAN line atau ISDN atau koneksi internet ADSL yang digunakan. Dedicated router, peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Sebagaimana komputer router mempunyai sistem operasi yang terintegrasi dengan algoritma routing di dalamnya, mempunyai interface yang menghubungkan antar jaringan, biasanya untuk konfigurasi melalui komputer. Bisa dilihat gambarnya. Di situ udah ada gambarnya. Next, default gateway. Supaya router bisa meneruskan data komputer yang ada pada jaringan tersebut, harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN disebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Prinsip kerja router. Router bekerja berdasarkan tabel routing. Tabel routing informasi tentang semua jaringan yang ada forward data didasarkan pada tabel routing. Pada dasarnya paket dari komputer berjalan hop atau langkah demi langkah melewati semua jaringan yang menghadangnya sampai ke tempat tujuan. Pada setiap langkah, sebuah router meneruskan paket menuju tujuan. Routerlah yang terus memutuskan paket ini harus melewati router mana saja dengan menggunakan tabel routing, yang merupakan sekumpulan aturan yang memberikan router mengenai langkah berikutnya untuk melanjutkan paket sampai ke tujuan. Lanjut, prinsip kerja router. Router bekerja berdasarkan tabel routing. Router satu ketika baru menyala hanya
mengetahui jaringan 192.168.2.0/24 perlu ditambah 2 entrian supaya kernel jaringan 10.1.1.0/24 dan 10.1.2.0/24 karena kedua jaringan tidak terkoneksi secara langsung dengan router 1. Bisa dilihat gambarnya. Cara membangun tabel routing. Dua cara membangun tabel routing. Yang pertama, static routing. Dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat, satu saja tabel routing salah, jaringan tidak terkoneksi. Dua, dynamic routing. Secara otomatis routing jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Kategori algoritma dinamik, distension vector, link state starter, hybrid. Ini untuk gambarnya bisa dilihat sendiri. Lanjut saja. Ini gambar kedua, bisa dilihat sendiri. Langsung kita lanjut. Prinsip routing static. Dalam penerapan routing static, kita akan mengisikan entry routing pada tabel routing secara manual di setiap router yang ada dalam jaringan. Sebuah entry router static yang akan dimasukkan pada tabel routing harus mengandung 3 informasi, yaitu network address. Informasi ini merupakan network address dari network yang akan dituju remote network. Subnet marks. Informasi ini merupakan prefix dari network yang dituju. Net hop atau gateway. Informasi ini berguna memberitahukan kepada router tentang bagaimana mencapai network tujuan. Entry pada tabel routing hanya mengandung informasi bagaimana mencapai remote network. Tabel routing tidak berisi informasi entry router kembali yang akan ditempuh paket data dari remote network kembali ke router. Ini ada gambarnya lagi, bisa dilihat. Kelebihan routing static. Result rendah. Routing static tidak memerlukan router dengan kapasitas CPU atau memori yang besar. Ini dikarenakan routing static tidak menjalankan algoritma routing yang dimiliki oleh protokol routing. Mudah dikonfigurasikan. Untuk mengkonfigurasikan routing static hanya diperlukan pengetahuan tentang keberadaan remote network, gateway, dan jalur yang dapat digunakan untuk mencapai remote network tersebut. Tidak diperlukan keahlian khusus untuk mengkonfigurasikan router statik. Lebih aman karena jalur yang akan digunakan menuju remote network sudah ditentukan oleh administrator jaringan, maka jalur perjalanan paket data akan tetap. Jalur yang digunakan juga akan mudah ditelusuri dan diketahui dengan pasti. Jalur perjalanan paket data tidak akan berubah selama administrator tidak merubahnya. Kekurangan routing static. Waktu konfigurasi lama. Administrator hanya menentukan terlebih dahulu. Administrator harus menentukan terlebih dahulu jalur yang akan digunakan, kemudian memasukkan part tersebut satu persatu ke dalam routing sebagai entry routing. 2.
maintenance yang lama. Jika terjadi kesalahan dalam topologi jaringan atau pengalamatan jaringan, maka dibutuhkan perubahan konfigurasi juga pada setiap router. Begitu pula jika terdapat entry router yang tidak dapat digunakan lagi, maka administrator harus membuat entry router baru untuk menggantikannya. 3. Dapat terjadi kesalahan konfigurasi. Karena konfigurasi secara manual oleh administrator, maka ada kemungkinan administrator salah dalam membuat entry router. 4. Tidak cocok untuk jaringan berskala besar. Untuk jaringan skala besar, penggunaan routing statik tidak mudah lagi, juga tidak efisien, karena proses untuk mengisikan entry router secara manual akan sangat rumit dan membutuhkan perencanaan yang tepat. Dynamic routing. Secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Kategori algoritma dinamis: Destination Factory Linstead. Fungsi dynamic routing digunakan untuk secara otomatis membentuk informasi routing. 2. Membuat failover connection. 3. Load balancing. Failover adalah teknik yang menerapkan jalur untuk mencapai suatu network tujuan. Dalam keadaan normal, hanya satu link yang digunakan. Link yang lain berfungsi sebagai cadangan dan hanya digunakan bila link utama terputus. Default router. Default router adalah router atau entry router yang akan digunakan sebuah router jika menerima paket data di mana network tujuan dari paket tersebut tidak tercantum dalam tabel routing. Jika IP address tujuan dari paket data tidak tercantum dalam tabel routing, maka paket tersebut akan dibuang. Untuk mencegah hal tersebut, maka dikonfigurasikanlah default router. Dengan kata lain, default router merupakan pilihan terakhir yang akan digunakan untuk mengirimkan sebuah paket jika tidak ada entry router yang cocok bagi paket tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.